Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai praktikum kosmetologi tentang pembuatan sediaan sabun cuci piring yang beranggotakan Pipin Eka Nasrita, Ratih Nurfiliasari, Revi Dwi Wulansari, Ria Erlita, Rika Nur Afifah. Kami dari kelas 3 kelompok E Prodi Farmasi. Pendahuluan, sabun cuci piring merupakan cairan kental bening yang berwarna yang berfungsi untuk membersihkan peralatan makan atau peralatan dapur pada umumnya. Produk pencuci piring pada dasarnya memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama berbentuk serbuk atau bubuk, yang kedua berbentuk pasta atau sabun colek, dan yang terakhir berbentuk cairan yang kental. Adanya bentuk sabun cuci piring berupa cairan menjadikan praktis untuk digunakan dan memiliki nilai lebih dibanding produk pencuci piring yang lain. Untuk alat yang digunakan pada pembuatan sediaan sabun cuci piring yaitu timbangan analitik, gelas ukur, baskom, pengaduk, dan kertas pH. Sedangkan untuk bahannya yaitu Texafon atau SLS 35,7 gram, sodium sulfat 35,7 gram, NaCl 35,7 gram, EDTA 3,6 gram, aminon 9 ml, lemon oil secukupnya, pewarna secukupnya, aquade secukupnya. Fungsi bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, Texafon atau SLS sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun cuci piring. Sodium sulfat untuk meningkatkan daya bersih sabun. NaCl untuk mengentalkan sediaan sabun cuci piring agar tidak boros dalam pemakaian. EDTA sebagai penstabil larutan. Aminon untuk menambah busa. Lemon oil sebagai korigen odoris, pewarna sebagai korigen koloris, aquades sebagai pelarut. Berikut adalah alat yang digunakan pada proses pembuatan sediaan sabun cuci piring beserta fungsinya. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam sabun. Yang pertama, masukkan Texafon ke dalam wadah atau baskom. Kemudian tambahkan natrium sulfat sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga berwarna putih. Kemudian tambahkan aquades sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga homogen. Tambahkan aquades sedikit demi sedikit lagi hingga 180 ml. Setelah itu diaduk kembali hingga homogen atau tercampur. Kemudian siapkan wadah yang kosong. Masukkan aminon dan EDTA yang dilarutkan dengan sedikit air. Tambahkan sedikit air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang pertama yang berisi Texafon dan natrium sulfat. Aduk hingga tercampur rata dan homogen. Selanjutnya, larutkan NaCl dengan air sedikit. Kemudian tambahkan aquades hingga 140 ml. Aduk hingga homogen. Setelah itu masukkan ke dalam wadah. Kemudian diaduk secara perlahan. Kemudian masukkan pewangi
Masukkan pewarna sedikit demi sedikit dan diaduk secara homogen. Kemudian tambahkan Aquades secukupnya. Kemudian aduk kembali. Setelah itu masukkan ke dalam botol kemasan. Sabun cuci piring siap digunakan. Kemudian evaluasi. Yang pertama, uji nilai pH. Direplikasi 3 kali. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Dikocok secara perlahan. Apakah akan homogen atau tidak? Dan hasilnya homogen. Selanjutnya, uji iritasi yang dilakukan kepada 5 responden pada kulit tangannya. Setelah 5 menit tidak terjadi iritasi pada kulit tangan responden. Selanjutnya, uji tinggi busa dan stabilitas busa dengan cara mengambil sedikit sabun cuci piring dan diancurkan dengan Aquades. Kemudian kocok 10 kali. Kemudian ukur tinggi busanya. Berikut adalah produk yang sudah jadi dan sudah dimasukkan dalam kemasan dan diberi label sabun pencuci piring. Tujuan parameter uji. Yang pertama, uji organoleptis yang dilakukan dengan mengetahui tampilan fisik sediaan terhadap bentuk, warna, dan bau dari sediaan. Yang kedua, nilai pH. Untuk menguji apakah sediaan sabun cuci itu sudah sesuai dengan pH yang baik atau belum. Syaratnya 9-10,8. Yang ketiga, homogenitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan sabun cuci piring sudah homogen atau belum. Uji iritasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan sabun cuci piring terdapat alergi atau tidak jika terkena kulit. Uji tinggi busa. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah busa dalam sediaan sabun cuci piring itu banyak atau tidak. Syaratnya 4-10 cm. Uji stabilitas busa dilakukan untuk mengetahui apakah stabilitas busa dalam sediaan cuci piring itu baik atau tidak. Syaratnya 1-4 menit. Evaluasi sediaan sabun cuci piring. Yang pertama, uji organoleptis. Dari bentuknya cair kental, baunya sedikit harum, warnanya hijau segar. Direplikasi 3 kali, hasilnya sama. Yang kedua, uji homogenitas. Direplikasi 3 kali, hasilnya sama, yaitu terdispersi secara merata. Yang selanjutnya, nilai pH. Alat yang digunakan kertas pH. Syarat nilai pH 9-10,8. Direplikasi 3 kali, hasilnya 7. Evaluasi sediaan sabun cuci yang selanjutnya yaitu uji iritasi. Negatif, tidak terjadi iritasi terhadap 5 responden ketika diuji. Uji tinggi busa dan stabilitas busa. Syarat tinggi busa 2-10 cm. Syarat stabilitas busa 1-4 menit. Direplikasi 3 kali, tinggi busanya 9 cm. Stabilitas busanya menit ke-0, menit ke-5, menit ke-10 stabil. Hasil kontrol kualitas. Uji organoleptis pada sabun cuci piring memiliki bentuk cair kental dengan bau sedikit harum, berwarna hijau segar. Nilai pH yang didapatkan adalah 7. Uji homogenitas, terdispersi secara merata. Uji iritasi, tidak terdapat warna kemerahan pada kulit dan tidak iritasi. Uji tinggi busa dan stabilitas busanya stabil karena pada menit ke-0 sampai menit ke-10 tingginya 9 cm.
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sediaan sabun cuci piring adalah titik kritis pada saat menambahkan air dengan sedikit demi sedikit agar tercampur homogen, dan setelah ditambahkan aminon, mengaduknya tidak boleh terlalu cepat. Harus hati-hati karena dapat menyebabkan timbulnya busa pada sediaan cuci piring. Yang kedua, nilai pH sediaan sabun cuci piring yaitu 7, artinya belum memenuhi syarat pH yang sesuai, yaitu 9 hingga 10,8. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.